Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Nandia Putri dengan NIM 3111935 dari kelas 2A Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil review dari 5 jurnal sediaan salep untuk penyakit bisul untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Semisolid dan Liquid. Nah, di sini jurnal yang saya ambil yaitu yang pertama ada formulasi salep ekstrak buah mengkudu Morinda citrifolia L kombinasi zeolit alam Lampung sebagai penstabil sediaan antibakteri Staphylococcus aureus. Kemudian yang kedua ada formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun kelor Moringa orifera dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Dan juga yang ketiga ada inovasi salep ekstrak cocor bebek sebagai obat bisul. Dan yang keempat ada uji formulasi sediaan salep ekstrak batang brotowali Tinospora crispa L. Mears kombinasi zeolit terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Dan yang terakhir adalah formulasi salep ekstrak metanol daun serikaya Anonas squamosa L dengan berbagai variasi basis. Nah, untuk yang pertama di sini saya mengambil yaitu formulasi salep ekstrak buah mengkudu Morinda citrifolia L kombinasi zeolit alam Lampung sebagai penstabil sediaan antibakteri Staphylococcus aureus. Nah, untuk penulis dari jurnal ini yaitu ada Laila Susanti, Lilik Koernia Wahidah dan juga Pratika Piogenta. Dan tahun dari jurnal ini yaitu tahun 2020. Untuk selanjutnya, latar belakang dari jurnal tersebut yaitu kulit merupakan anggota tubuh yang memiliki kerentanan terpapar mikroba, terutama Staphylococcus aureus yang ditemukan lebih dari 90% lesi dermatis atopik. Penggunaan salep merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan penyakit kulit karena sifat salep lebih lengket sehingga zat aktif lebih lama untuk diabsorpsi oleh kulit. Obat salep yang mengandung bahan aktif kimia sintetik cenderung bersifat simptomatis dan berbahaya jika digunakan jangka panjang sehingga perlu digunakan bahan herbal dari tanaman sebagai obat yang diyakini memiliki toksisitas dan efek samping rendah. Salah satu tanaman herbal yang telah terbukti bermanfaat sebagai antibakteri adalah buah mengkudu, yaitu Morinda citrifolia L. Nah, untuk formulasi sediaannya, sediaan salep ini dibuat dalam tipe hidrokarbon dengan berbagai formula yang disajikan nih. Seperti pada tabel 1, yaitu ada ekstrak buah mengkudu, kemudian ada gel, ada adepselanae, dan juga piselin album. Nah, untuk keterangan KZ ini adalah kontrol zeolit tanpa ekstrak, kemudian yang KE adalah kontrol ekstrak tanpa zeolit, dan untuk gel adalah zeolit alam Lampung. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini yang pertama ada uji organoleptis, yaitu mengamati sediaan salep dari bentuk, bau, dan juga warna sediaan. Spesifikasi salep yang harus dipenuhi adalah memiliki bentuk setengah padat dan baunya tidak tengik. Dan untuk yang kedua yaitu ada uji homogenitas, yaitu sampel salep dioleskan pada sekeping kaca objek. Salep yang homogen ditandai dengan tidak terdapatnya gumpalan pada hasil pengolesan. Nah, untuk di samping itu ada gambar dari hasil salep dan juga gambar dari hasil uji homogenitasnya. Untuk selanjutnya masih mengenai hasil penelitian, yang ketiga itu ada uji daya sebar. Sampel salep diletakkan di tengah-tengah kaca bulat
ditutup dengan kaca lain dan dibiarkan selama 1 menit, lalu diukur diameter sebarnya. Setelah 1 menit ditambahkan beban seberat 50 gram dan dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh diameter yang cukup. Diameter daya sebar salep yang baik antara 5-7. Nah, untuk uji daya lekat, yaitu sampel salep diletakkan di atas 2 gelas objek yang telah disediakan, kemudian ditekan dengan beban 1 kilo selama 5 menit. Setelah itu gelas objek dipasang pada alat tes. Alat tes diberi beban 80 gram dan dicatat waktu pelepasan salep dari gelas objek. Syarat salep yang baik adalah apabila daya lekat lebih dari 4 detik dan semakin lama waktu yang diperlukan hingga kedua objek gelas terlepas, maka semakin baik daya lekat salep tersebut. Nah, telah dilampirkan oleh saya, yaitu ada hasil uji daya sebarnya dan juga hasil uji daya lekat. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi dari jurnal ini yaitu formulasi salep dilakukan dengan 5 formulasi. Kemudian dilakukan evaluasi sediaan salep yang meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji daya lekat, dan uji daya sebar. Hasil yang terjadi pada uji organoleptis adalah semua formula salep memiliki bentuk setengah padat, berbau khas buah mengkudu, dan berwarna coklat tua, kecuali pada kajet berwarna putih dan berbau seperti paslin. Untuk uji homogenitas, semua sampel formula berstruktur homogen, tidak ada endapan atau lapisan dan terlihat merata setelah dioleskan pada kaca objek. Hasil uji daya sebar dan daya lekat menunjukkan bahwa untuk semua formula salep memiliki daya sebar dan daya lekat yang baik. Kelima formula menunjukkan kelekatan yang baik dari hasil evaluasi yang sediaan salep untuk seluruh formula salep telah memenuhi persyaratan suatu sediaan. Lalu selanjutnya salep dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus sebelum salep dipanaskan. Hasil didapatkan bahwa semua formula kecuali kajet menunjukkan aktivitas antibakteri yang baik kategori Collat. Nah, untuk selanjutnya jurnal yang kedua yaitu dengan judul Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Etanol Daun Kelor, Moringa oleifera Lam, dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Penulisnya yaitu Fitriyanti Jumaati, Paulina P. Y. Yamlean, dan juga Widya Astuti Lolo. Tahunnya yaitu tahun 2018. Untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri. Bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi contohnya Staphylococcus aureus. Terdapat berbagai produk sediaan farmasi menggunakan bahan alam sebagai bahan baku obatnya. Salah satu bahan alam yang telah diuji daya antibakterinya ialah daun kelor, yaitu Moringa oleifera Lam. Daun kelor mengandung antioksidan tinggi dan antimikrobia. Hal ini disebabkan oleh adanya senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, fenol yang juga dapat menghambat aktivitas bakteri. Untuk selanjutnya yaitu ada formula sediaannya. Pada penelitian ini akan dibuat sediaan salep ekstrak etanol daun kelor dengan variasi konsentrasi, yaitu ada yang 5%, 10%, dan juga 15%. Berdasarkan standar salep di atas, maka akan dibuat formulasi 20 gram salep dengan 3 variasi konsentrasi sebagai berikut. Nah, ada ekstrak daun kelornya, ada Adepts lanae, dan juga Paslin album. Seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Yang pertama ada uji organoleptik, yaitu yang diujinya agar mengetahui bentuk, warna, dan juga bau. Nah, ini adalah hasil uji organoleptik salep antibakteri ekstrak etanol daun kelor, seperti pada tabel. Kemudian selanjutnya yaitu ada uji homogenitas, dilakukan dengan tujuan untuk melihat bahan-bahan dari sediaan salep tercampur dan tersebar menjadi homogen. Nah, ini adalah hasil dari uji homogenitas salep antibakteri ekstrak etanol daun kelor yang telah saya lampirkan dalam tabel. Kemudian yang ketiga yaitu ada uji pH,
yaitu untuk mengetahui sifat dari salep dalam penggunaannya pada kulit. Ini juga untuk pH telah dilampirkan oleh saya, yaitu tabelnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang keempat, ada uji daya sebar. Nah, uji daya sebar ini yaitu untuk setiap sediaan salep dilakukan untuk melihat kemampuan sediaan menjembar pada kulit, di mana suatu dasar salep sebaiknya memiliki daya sebar yang baik untuk menjamin pemberian bahan obat yang memuaskan. Dan untuk hasilnya bisa dilihat dalam tabel. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu ada uji antibakteri, sampel, uji kontrol positif, kontrol negatif, F1 yaitu 5%, F2 10%, dan F3 15% dilakukan dengan cara perbandingan 1:1 yaitu 0,1 gram sampel dalam 0,1 mili larutan CMC dan dimasukkan ke dalam sumuran pada setiap cawan Petri. Nah, ini adalah hasil ujinya. Bisa dilihat pada tabel. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasinya yaitu ekstrak etanol daun kelor dapat diformulasikan sebagai sediaan salep antibakteri, sediaan salep ekstrak daun kelor untuk uji organoleptik, uji pH, dan uji daya sebar sudah memenuhi persyaratan uji mutu sediaan. Sedangkan uji homogenitas belum memenuhi persyaratan. Sediaan salep ekstrak etanol daun kelor konsentrasi 5%, 10% dan 15% memberikan efek antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Untuk selanjutnya yaitu ada jurnal yang ketiga, yaitu judul jurnalnya Inovasi Salep Ekstrak Cocor Bebek sebagai Obat Bisul. Nah, penulisnya yaitu Rani Oktaviliana, Henny Lutfianti, Aribah Sauki, Anissa Fitri, Rizky Setio Diwapasari, dan juga Julda Sarah Kusumawati. Untuk tahun jurnal ini yaitu tahunnya adalah 2017. Untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang. Nah, penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Penyakit infeksi tidak hanya disebabkan oleh virus, tetapi juga oleh bakteri. Pengobatan infeksi dengan kombinasi berbagai antibiotik yang dipercaya sebagai obat mampu membunuh bakteri penyebab infeksi. Ternyata dapat menimbulkan bakteri yang multiresisten. Dengan demikian, memacu para peneliti mencari bahan pengobatan yang baru yang lebih efektif. Pada bakteri Staphylococcus aureus, pemberian obat atau antimikroba dengan menghambat praktikan di dinding sel dan mengakibatkan penggabungan rantai glikan tidak terhubung silang ke dalam peptidol glikan. Dinding sel menuju suatu struktur yang lemah dan menyebabkan kematian bakteri. Dari penelitian fitokimia in vitro terhadap ekstrak Kalanchoe pinnata, dapat disimpulkan bahwa ekstrak alkohol Kalanchoe pinnata mengandung fenol, lycopenes, dan B-carotens. Ekstrak kering Kalanchoe pinnata menunjukkan penghambat aktivasi lipid in vitro. Nah, untuk selanjutnya yaitu persediaan. Nah, bahan yang akan digunakan ditimbang sesuai dengan takaran. Basis yang digunakan untuk pembuatan salep yaitu Adepslanae dan Paslin album. Apabila salep sudah jadi, lalu ditambahkan dengan ekstrak daun cocor bebek dan diaduk hingga homogen. Sediaan salep dibuat dengan konsentrasi 1%, 5%, 10% yang dibuat sebanyak 20 gram. Nah, seperti pada tabel tersebut yaitu ada formulasi sediaan salep ekstrak cocor bebek dengan bahan ekstrak, Adepslanae, dan juga Paslin album. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil dari penelitian. Nah, hasil penelitian yang pertama itu mengenai uji antibakteri. Suspensi bakteri yang telah distandarkan hingga kekeruhan 0,5 mc Farlan diambil sebanyak 200 dengan mikropipet dan disemprotkan pada media Muller-Hinton, kemudian diratakan dengan spreader gelas.
Media Muller-Hinton pertama yang telah disemprotkan suspensi bakteri kemudian diberi kontrol positif yaitu disamoksilin. Kemudian media Muller-Hinton yang kedua yang telah disemprotkan suspensi bakteri diberi kontrol negatif yaitu Aquades. Media Muller-Hinton yang ketiga yang telah disemprotkan suspensi bakteri diberi sediaan salep 1%. Media Muller-Hinton yang keempat yang telah disemprotkan suspensi bakteri diberi sediaan salep 5%. Dan media Muller-Hinton yang kelima yang telah disemprotkan suspensi bakteri diberi sediaan salep 10%. Kemudian, semua media Muller-Hinton diinkubasi pada suhu 37 selama 18 sampai 24 jam, lalu diamati dan diukur diameter zona hambatnya. Untuk selanjutnya masih dengan hasil penelitian, yaitu ada hasil pengujian dengan pengukuran diameter zona hambat. Pengujian aktivitas penyembuh bisul ekstrak daun cocor bebek dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan, yaitu kontrol positif disamoksilin dan juga ada kontrol negatif Aquades dan 3 kelompok dari sediaan salep ekstrak daun cocor bebek dengan konsentrasi masing-masing 1%, 5%, dan juga 10%. Nah, adanya aktivitas zona hambat ditandai dengan semakin besar ukuran zona hambatnya. Perubahan nyata terlihat pada kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan salep ekstra 10%. Aktivitas penyembuh bisul terendah dari salep ekstrak daun cocor bebek dengan konsentrasi 1%. Hal ini diduga karena konsentrasi ekstrak yang rendah. Nah, di samping ada grafik diameter zona hambat yang telah saya lampirkan. Untuk selanjutnya yaitu ada uji ANOPA. Nah, dilakukannya uji one way ANOPA yaitu untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing perlakuan. Syarat pengujian ANOPA yaitu data harus normalitas dan homogenitas. Berdasarkan uji normalitas dengan uji Kolmogorov dan homogenitas varian, menurut uji Levane, data diameter zona hambat terdistribusi normal dan homogen, maka memenuhi syarat untuk dilakukan uji menggunakan ANOPA. Setelah uji ANOPA dilanjutkan dengan uji post hoc Tukey HSD untuk mengetahui perbedaan antar kelompok perlakuan. Nah, di sini ada uji post hoc Tukey HSD yaitu untuk kontrol negatif dan juga kontrol positifnya. Nah, evaluasinya berdasarkan hasil post hoc Tukey HSD membandingkan kontrol negatif dengan perlakuan terdapat perbedaan yang signifikan antara salep 5% dan salep 10%. Untuk salep 1% tidak menghasilkan efek penyembuhan, sedangkan untuk salep 5% dan salep 10% memiliki efek penyembuhan. Nilai rata-rata diameter zona hambat untuk kontrol positif lebih besar dibandingkan kelompok perlakuan. Sedangkan uji post hoc Tukey HSD yang membandingkan kontrol positif dengan perlakuan salep 10% menunjukkan perbedaan antara kontrol positif dengan salep 10%, di mana kontrol positif memiliki hasil yang lebih efektif. Kelompok salep 5% bila dibandingkan dengan kelompok salep 10% menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti kelompok salep 5% dengan 10% mempunyai efektivitas penyembuhan bisul yang sebanding. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jurnal yang keempat dengan judul jurnal Uji Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Batang Brotowali, Tinospora crispa L. Mirs, kombinasi zeolit terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Penulis dari jurnal ini yaitu ada Laila Susanti, Subur Widodo, dan Saiful Bahari, juga Weni Indriasari. Tahun dari jurnal ini yaitu dipublikasinya pada tahun 2016. Untuk selanjutnya, latar belakang dari jurnal ini, formulasi sediaan salep ini yaitu dari ekstrak batang brotowali dengan kombinasi zeolit alam.
Brotowali digunakan sebagai zat aktif untuk menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan zeolit digunakan sebagai basis sekaligus zat aktif karena keistimewaan struktur fisiologisnya, yakni mempunyai struktur kerangka 3 dimensi yang saling berhubungan, sehingga memiliki permukaan yang luas. Berdasarkan alasan tersebut, maka zeolit diyakini mampu bertindak sebagai adsorben dan katalis yang baik sehingga dapat menunjang kerja zat aktif brotowali dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada formula sediaan. Formula sediaan dengan basis berminyak yaitu ekstrak batang brotowali 1-10% volume per volume, kemudian ada zeolitnya 2 gram, kemudian cera albanya 5 gram, dan yang terakhir ada vaselin album yaitu ditambahkan 100 gram. Nah, untuk cara pembuatannya yaitu cera alba dilelehkan di atas penangas air, vaselin putih ditambahkan, diaduk sampai homogen. Dalam keadaan masih cair, kemudian dicampurkan dalam mortir yang terdapat ekstrak batang brotowali dan zeolit. Lalu diaduk hingga homogen, kemudian salep dikemas dalam wadah. Nah, fungsi dari bahan-bahannya itu, yang pertama, ekstrak batang brotowali yaitu bahan aktif, kemudian yang kedua zeolit yaitu sama bahan aktif, dan yang ketiga ada cera alba sebagai bahan dasar, dan yang terakhir vaselin putih sebagai zat tambahan pembawa salep. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada hasil uji homogenitas. Sampel dioleskan pada lempeng kaca secara merata, kemudian diamati secara visual homogenitas salep ekstrak batang brotowali dalam basis. Nah, ini adalah hasil dari uji homogenitasnya. Untuk hasil homogenitas sediaan salep sampel P1 yaitu salep kontrol positif, gentamisin, dan untuk P2 yaitu salep ekstrak batang brotowali tambah zeolit, dan yang ketiga yaitu ada salep kontrol negatif tanpa ekstrak batang brotowali. Nah, untuk yang sampel P1 bentuknya kental homogen, yang P2 juga sama, dan P3 juga sama kental homogen. Dan untuk warnanya, untuk yang P1 berwarna putih, yang P2 berwarna hijau muda, dan yang ketiga berwarna putih. Dan untuk baunya semuanya adalah sama, yaitu bau khas salep. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada uji pemisahan. Formula yang telah dibuat dituang ke dalam wadah sebanyak 10 ml. Pemisahannya diamati pada minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan juga ke-4. Nah, ini adalah hasil dari uji pemisahan. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada uji daya sebar. Salep dengan berat 0,5 gram diletakkan di tengah-tengah kaca bulat, ditutup dengan kaca lain yang telah ditimbang beratnya dan dibiarkan selama 1 menit. Nah, kemudian diukur diameter sebar salep. Setelah itu ditambahkan beban 50 gram dan dibiarkan 1 menit, kemudian diukur diameter sebarnya. Nah, penambahan beban seberat 50 gram setelah 1 menit dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh diameter yang cukup untuk melihat pengaruh beban terhadap perubahan beban terhadap diameter sebar salep. Nah, untuk yang keempat yaitu ada uji daya lekat. Uji daya lekat dilakukan dengan cara kerja sebagai berikut. Salep dengan berat 0,25 gram diletakkan di atas 2 gelas objek yang telah ditentukan, kemudian ditekan dengan beban 1 kilo selama 5 menit. Setelah itu gelas objek dipasang pada alat tes. Alat tes diberi beban 80 gram dan kemudian dicatat waktu pelepasan salep dari gelas objeknya. Ini adalah hasil dari uji daya lekat. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Ekstrak batang brotowali, Tinospora crispa L. Mears,
Kombinasi zeolit dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan salep dengan basis minyak. Kedua zat aktif yang terdapat pada salep mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Prospek kedepannya dari formulasi sediaan salep ini diharapkan bisa digunakan sebagai obat-obatan herbal unggul yang bisa diaplikasikan kepada masyarakat sebagai pilihan obat alternatif pengganti salep kimiawi. Nah, untuk yang terakhir, yaitu jurnal kelima. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Formulasi Salep Ekstrak Metanol Daun Serikaya Annona squamosa L dengan berbagai variasi basis. Penulisnya yaitu A. Muflihuna dan juga Hedianti Lating. Tahun dari jurnal ini yaitu tahun 2013. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Srikaya adalah tanaman berkhasiat yang dapat digunakan sebagai obat. Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai obat yaitu daun, akar, buah, kulit kayu, dan juga biji. Ekstrak metanol daun Srikaya Annona squamosa L memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan dapat menghambat pertumbuhannya pada konsentrasi 1%. Ekstrak metanol daun Srikaya Annona squamosa L berpotensi untuk diformulasi dalam bentuk sediaan salep. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada formulasi sediaan. Rancangan dari formula sediaan ini dilakukan dengan berbagai variasi basis dengan bahan yang pertama ada ekstrak metanol, yang kedua alpha tocopherol, yang ketiga sera alba, yang keempat lanolin anhidrat, yang kelima metil paraben, yang keenam natrium lauryl sulfat, yang ketujuh profil paraben, yang kedelapan propilen glikol, yang ke-9 PEG 400, yang ke-10 PEG 4000, yang 11 setil alkohol, yang ke-12 vaselin putih, dan yang ke-13 air suling. Dapat dilihat dari tabel untuk keterangannya yang A yaitu basis hidrokarbon, yang B basis absorpsi, yang C basis larut air, dan yang D basis emulsi. Nah, untuk basis yang hidrokarbon, salep dibuat dengan menggunakan metode peleburan. Kemudian cera alba dipanaskan hingga melebur, ditambahkan propil paraben, vaselin putih, lalu diaduk hingga homogen. Setelah dingin dan memadat, basis kemudian ditambahkan tocopherol dan ekstrak metanol daun Srikaya, kemudian digerus hingga homogen. Nah, untuk yang basis absorpsi, salep dibuat dengan menggunakan metode peleburan. Sera alba, setil alkohol, vaselin putih, propil paraben, dan lanolin dipanaskan hingga lebur dan diaduk hingga homogen. Kemudian diangkat dari penangas dan didinginkan. Selanjutnya, basis yang telah homogen ditambahkan dengan alpha tocopherol dan ekstrak metanol daun Srikaya, lalu gerus hingga homogen. Untuk yang ketiga yaitu ada basis larut air. Salep dibuat dengan menggunakan metode peleburan. Polyethylene glikol 4000 dipanaskan hingga melebur dan ditambahkan polyethylene glikol 400 hingga terbentuk massa yang kental. Kemudian ditambahkan propil paraben dan aduk hingga homogen lalu didinginkan. Selanjutnya, basis yang telah homogen ditambahkan dengan alpha tocopherol. Setelah itu dimasukkan ekstrak metanol daun Srikaya lalu digerus hingga homogen. Untuk yang terakhir yaitu ada basis emulsi M per A. Nah, salep ini terdiri dari dua fase, yaitu ada fase minyak dan fase air. Fase minyak dibuat dengan cara melebur berturut-turut setil alkohol, cera alba, alpha tocopherol, dan propil paraben. Kemudian untuk yang fase air dibuat dengan mencampurkan air suling yang dipanaskan dengan natrium lauryl sulfat, propilen glikol, dan metil paraben.
dan fase minyak ditambahkan ke dalam fase air sambil diaduk sampai terbentuk emulsi. Basis yang telah homogen ditambahkan ekstrak metanol, daun serikaya, lalu digerus hingga homogen. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang pertama yaitu uji organoleptis. Pemeriksaan organoleptis meliputi warna, konsistensi, dan bau sediaan salep yang dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Nah, ini pada tabel ada hasil pengamatan organoleptis sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Untuk jenis sediaan basis hidrokarbon, jenis pemeriksaannya ada bau, warna, dan juga konsistensi. Untuk kondisi A dan B sama, baunya khas aromatik, warnanya hijau kecoklatan, dan juga konsistensinya halus kaku. Untuk yang basis absorpsi, jenis pemeriksaannya sama, bau, warna, dan juga konsistensi. Untuk kondisi A dan B juga sama, baunya khas aromatis dan juga warnanya hijau kecoklatan dan konsistensinya halus. Kemudian untuk yang ketiga ada basis larut air, jenis pemeriksaannya bau, warna, dan juga konsistensi. Untuk kondisi A dan B juga sama, baunya itu khas menyengat, warnanya coklat kehitaman, dan konsistensinya halus tetapi agak encer. Dan untuk yang terakhir yaitu ada basis emulsi M/A, jenis pemeriksaannya bau, warna, dan konsistensi. Untuk kondisi A dan B juga sama. Untuk baunya yaitu khas aromatis dan warnanya hijau muda. Untuk konsistensinya yaitu halus. Selanjutnya masih sama yaitu hasil penelitian. Nah, yang kedua itu ada uji viskositas, yaitu untuk mengukur viskositas dengan menggunakan viskometer Brockville dengan spindle nomor 64 pada kecepatan 50 putaran per menit. Dan untuk yang ketiga yaitu ada penentuan nilai yield. Sifat aliran ditentukan dengan membuat grafik hubungan antara shearing stress, tekanan geser, dan rate of shear, kecepatan geser. Tekanan geser dinyatakan dalam cm2 dengan kecepatan geser dinyatakan dalam putaran per menit. Nah, ini adalah tabel dari hasil uji viskositas dan juga penentuan nilai yield. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi kestabilan dari sediaan salep ekstrak metanol daun serikaya Anonas squamosa L dengan 4 jenis basis yang dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Penyimpanan dipercepat dilakukan pada suhu antara 50 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius ya. Itu tuh bukan 350 tetapi derajat. Mohon maaf karena sedikit typo. Selanjutnya masing-masing 12 jam selama 10 siklus. Untuk formula yang memiliki kestabilan optimal untuk salep ekstrak metanol daun serikaya yaitu ada Anonas squamosa L adalah formula dengan basis salep absorpsi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk materi review jurnal kali ini mengenai sediaan salep tentang penyakit bisul. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.